Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang dini hari teman-teman. Seperti biasa jadwal malam minggu kalau jomblo ngapelin pacarnya. Pilihan saya ya tapping buat kalian semuanya ini. Hari ini kita akan berdiskusi tentang haplogroup ya. Jadi kita langsung aja masuk ke materinya langsung. Jadi haplogroup itu kita gunakan sebetulnya untuk melacak kakek ya kakekmu, kakek mantanmu, kakek sainganmu, kakek sepupumu. Yang penting apa haplogroup bersamanya jangan jauh-jauh amat lah, matematikanya bikin ribet itu ya. Lanjut. Kemudian apakah haplogroup itu? Haplogroup itu adalah populasi lelaki yang berbagi kesamaan haplotype. Haplotype-nya itu SNP dan STR dalam hal ini karena berkaitan dengan unique event polymorphism karena berkaitan dengan waktu gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang akhir-akhir ini menyebar kemana-mana. Apakah mungkin Ahmad bin Nisa yang haplogrupnya ini mungkin menjadi kakek Balawi yang haplogrup keturunannya ini? Ya, pertanyaan nanti dijawablah. Sebagai gambaran apa haplogrup itu saya buat pohon silsilah baik garis Balawi maupun garis Ibrahimi ya. Ini adalah Balawi, ini adalah Ibrahimi. Bani Ibrahim itu dari sini ke bawah itu Bani Ibrahim. Ini garis Ishak, ini garis Ismail. Saya nggak akan membahas bab ini dari mana datanya, tapi sementara kita pakai pembanding aja lah gini ya. Itu nanti akan direview di vlog lain. Mungkin minggu depan atau nggak tahu. Nah, dalam kasus ini GY2613 kita katakan sebagai terminal haplogroup. Ini adalah superclade-nya. G ini superclade-nya. Ini sampai ke sini itu namanya intermediate haplogroup. Ya. Nah, kita pakai kasus GY32613. Ini adalah superclade-nya, ini kode mutasinya. Inilah yang disebut haplogroup. Posisinya di sini adalah haplogroup terminal dalam hal ini. Sebetulnya enggak terminal 3 G32613 itu sudah keturunannya ada yang membentuk haplogroup baru di Indonesia. Tapi kita bahas yang lain waktu lah. Karena sengaja saya buat terminal haplogroupnya di titik ini karena ada gunanya nanti kita lihat. Ini posisi GY32613 ya. Kalau tadi di silsilah yang saya buat ini dari Y full ya. Ini yang terminal kita lihat nih. Dia punya anak-anak sebenarnya. Punya anak, punya ini cucunya. Ini cucu secara genetik, cucu, cicit dan seterusnya. Maaf. Ini cicit dan seterusnya gitu ya. Tapi kita gunakan inilah haplogroup terminalnya ini dulu. Nah, apakah kesamaan atau penanda unik dari haplogroup GY32613? Ya ini 3 SNP ini. Ini hanya dimiliki oleh haplogroup GY32613 dan keturunannya. Bapaknya, kakeknya nggak punya. Sepupu yang berbeda haplogroup GY berapa lah itu nggak punya. Ini penanda uniknya. Ini kira-kira bisa mewakili 3 kakek atau 12 kakek. Sedang apa? Selanjutnya. Nah, selain mutasi SNP, haplogroup itu juga ada STR. Jadi nggak SNP aja. Memang biasanya dipimpin oleh minimal 1 SNP. Tapi kombinasi SNP STR yang menjadikan
satu kelompok manusia itu berbagi haplogrup yang sama. Kita lihat di sini ada 9 lokus ya, 9 lokus. Ini 9 lokus. Lanjut. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung jarak moyang bersama seluruh G series, termasuk Habib Yuya, Habib Oci, Habib Stalin, dan Habib Aventador. Strategi pertama adalah melakukan sequencing untuk membaca seluruh SNP dan STR gitu ya. Kalau ya tergantung strateginya sih, kalau jauh ya kayak gini ya total, tapi kalau yang deket-deket mungkin nggak perlu ya. Tadi udah langkah kedua, gunakan total SNP dikurangi SNP lain milik common ancestor. Maksudnya karena kita pakai ini yang dicari itu G, yang dicari G ya. G sampai kakek bersama G, SNP yang dimiliki bersama dengan haplogrup lain, maksudnya dimiliki haplogrup C, dimiliki haplogrup R, dimiliki haplogrup C. Artinya itu adalah milik haplogrup bukan CC, nggak masuk ya, haplogrup H, I, J, K itu dikeluarkan gitu ya. Artinya dari haplogrup G, H, I, J, K sampai A0T itu dikeluarkan dari perhitungan. Jadi yang kita cari itu dari sini ke sini. Kan kita cari kakak bersamanya di sini nih. Nah, kemudian kita hitung total SNP. SNP kan bacanya SNP tuh. Per haplogrup dari superclad G sampai sini. Jadi dimulai dari sini dihitung tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nih, 14 haplogrup. Ini ukurannya nggak sama kayak di sini nih, sekitar ini kalau nggak salah 257 SNP deh. Ini 3. Ada juga yang 1 nih. Jadi totalnya nanti dihitung. Cara menghitungnya boleh tanya Habib Aventador. Kayaknya beliau mengerti nih cara menghitung SNP-nya. Kemudian data berikut yang kita butuhkan adalah laju mutasi SNP per base pair per year. Ingat satuannya per year. Data ketiga yang kita butuhkan adalah laju mutasi STR. Di sini per locus per generation. Ingat kalau SNP pakai per year karena moyangnya jauh, untuk nyari garis lurung yang moyangnya jauh, sedangkan ini per generation. Jadi kalau ngubat per tahun ya tinggal satu generasi itu berapa tahun gitu. Saya biasa memakai per 100 tahun itu terdiri dari 3 generasi. Kemudian temukan common SNP termuda. Itu tadi udah 3 itu kan. Kemudian hitung total SNP dari G ke sini. Saya menemukan ini. Mungkin hitungannya Habib Aventador beda. Saya nggak tahu, tanya beliaunya aja. Kemudian kalikan dengan mutation rate SNP dikalikan panjangnya YDNA yang tidak berekombinan. Artinya yang betul-betul kopas dari ayah ke anaknya gitu ya. Maka ini adalah total SNP. Ini mutasinya, ini panjang kromosom Y yang kita sisir gitu ya. Nah, pada saat kakek ini terbentuk terakhir kali ya, TMRCA kakek ini itu bentangannya 24.311 ini belum pakai satuan ini sebetulnya. Kita baru dapat angka ini 24.311. Kemudian karena GY32613 ini kan sebetulnya bermutasi dari sini nih. Kita hitung mutasi STR-nya dari keturunan-keturunan yang hidup sekarang, dari keturunannya ini nih. Dengan yang hidup sekarang nih. Maka di sini 1 2 3 4 5. Ini kan jaraknya 1 1 kecuali ini 2. 7 berarti. 7 tambah 1 8 9 10. Maka jarak genetiknya antara dua lelaki keturunan ini sekarang yang hidup itu 10. 10 jarak genetik. Nah, kemudian tadi udah ketemu 10. Formulanya ini jarak genetik bagi 2
dikali laju mutasi STR, terus banyaknya lokus STR ini 4000. Ketemu mutasinya tadi kan 0,0022 ya kalau nggak salah ya. Jadi ini angkanya. Maka akan ketemu 1466 tahun. Tambahkan TMRCA, hasil SNP dan STR, ketemu angka ini. Kalau pakai hitungan saya. Karena ini populasi, maka gunakan toleransi 5% itu ya. Atau dari total populasi yang diselidiki 95% itu angkanya di sini. Yang 5%-nya mungkin di luar lah. Di luar plus minus 5% ini. Lanjut. Nah, ini hitungan saya di YFull dapatnya segini. Kenapa bisa beda? Karena YFull pakai literatur yang berbeda gitu ya. Nanti literatur yang dipakai YFull akan saya tunjukkan, sedang yang saya pakai akan saya share di deskripsi. Nah, sedikit pertanyaan untuk ahli nasab nih ya. Apa sequencing DNA dan ngitung TMRCA itu ahli nasab ngerti dan bisa? Masa udah 1000 tahun nggak nambah ilmunya? Kemudian Nabiullah itu hidup 1500 tahun silam. Moyang bersama haplogrup G itu sesuai hitungan tadi itu ini. Nabiullah itu J1 Arab. Haplogrup D itu Arab, jelas bukan Arab secara paternal ya. Tapi muncul di Kasar Kaganet. Itu sekitar Kaukasia lah. Mungkin sekarang Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia. Mana lagi tuh? Kan wilayah negara-negara yang berbahasa Turki. Jadi kalau Ahmad bin Nisa itu haplogrupnya ini, apakah mungkin punya anak yang keturunannya sekarang haplogrupnya ini? Jadi tolong dijawab wahai para ahli nasab gitu ya. Ketika ilmu genetika tidak bisa memfilter keturunan hasil zina, emangnya ilmu nasab bisa? Ini pertanyaan paling sering deh. Genetika tidak bisa memfilter atau tidak bisa membedakan keturunan hasil zina. Lah ini kan memang kerangka ilmu biologis. Tapi apakah ilmu nasab bisa? Contohnya ini aja lah. Ahmad bin Nisa ini haplogrupnya. Keturunan Ubaidillah di Indonesia ini. Kalau ngikutin hitungan YFull, maka Ubaidillah itu haplogrupnya di sini nih. Moyangnya ini di sini. Sedangkan TMRC-nya haplogrup G dan J itu 48.500 tahun yang lalu. Itu udah mengalami divergensi itu antara G dan J. G itu berpisah, sedangkan saudaranya itu HIJK. HIJK nanti H misah IJK. Kemudian I misah tinggal J dan K. Baru J dan K misah. K yang menurunkan O kita itu. Nah, jadi tolong jelaskan secara ilmu nasab. Bagaimana seorang ayah dengan haplogrup ini GFGC 30416 punya anak dengan haplogrup G Y32612. Faktanya itu ayah dengan haplogrup J tidak mungkin punya anak biologis dengan haplogrup G. Itu nggak mungkin. Jadi kan akan timbul pertanyaan, apakah Ubaidillah itu bayi yang dibeli di pasar itu kan yo nggak tahu kalau dulu ada pasar bayi. Nah ini pembela opsi paling terhormat nih dari Profesor Menachem Ali dan saya sepakat itu. Ubaidillah itu mungkin menantu karena haplogrupnya beda dengan bapak mertuanya. Nah, kalau studi ilmu nasab itu studi kesaksian sebetulnya kan, kesaksian dan pencatatan. Ini pertanyaan yang saya terheran-heran dari dulu. Ubaidillah itu kan hasil perkawinan toh. Siapa nama ibu Ubaidillah itu? Tetapi kalau bapaknya J, anaknya G, siapa yang menghamili ibu Ubaidillah? Apakah Ahmad bin Nisa? Kalau Ubaidillah G, Ahmad bin Nisa J, apakah yang menghamili ibu Ubaidillah itu Ahmad bin Nisa? Terus kapan akan nikah ibu Ubaidillah dengan Ahmad bin Nisa? Ini kan semacam strategi clearing seseorang bukan hasil zina itu kalau dari anak pertama biasanya
akad nikah ibunya kapan, lahirnya kapan. Kalau lebih dari 9 bulan ya dianggap kayak anak bapaknya lah gitu ya. Terus ini saksi yang lain, lahirnya di rumah sakit mana, dokter obginnya siapa, bidannya siapa, dan seterusnya. Akan ada pertanyaan jelimet tuh. Karena 1400 tahun yang lalu. Kelemahan ilmu nasab tuh nggak nyatet nyatet ibunya terutama. Karena dianggap garis lelaki terus. Padahal kan anak itu produk aktivitas biologi. Bapak ibunya campur, terus ibunya hamil, terus lahir. Dari ayahnya itu bisa kita lacak kromosom Y-nya, dari ibunya bisa mitokondrial DNA. Dari kombinasi kedua bisa autosomal DNA gitu kan. Jadi sekian sampai di sini saja vlog malam minggu ini. Cukup, saya rasa semuanya cukup mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.